Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Argentina dengan tema dampak globalisasi terhadap tingkat obesitas di kalangan remaja. Saya Triko Malasari. Saya Sujindra Harsana. Saya Nova Maulana. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi pada dasarnya merupakan istilah bebas nilai yang artinya globalisasi ini tidak terikat pada produk wacana tertentu dan bebas dipakai bagi siapapun untuk melihat perubahan dunia yang semakin solid dan multidimensional dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hal lainnya sebagai akibat dari adanya konversi uang dan waktu yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi. Lalu ada dampak globalisasi terhadap tingkat obesitas. Ya, obesitas merupakan masalah global dan WHO telah menyatakan sebagai epidemi global. Prevalensi obesitas di Indonesia adalah 13,5%, usia 18 tahun ke atas mengalami overweight, dan 28,7% mengalami obesitas, pengidap obesitas rentan mengalami anoreksia dan bulimia. Untuk mengurangi angka obesitas, pemerintah telah mengembangkan intervensi seperti Gerakan Masyarakat Hidup 2017 dan program kesehatan pada penderita obesitas melalui usaha kesehatan, sekolah atau UKS atau bimbingan dan konseling. Lalu obesitas yang semakin meningkat di kalangan remaja. Isu globalisasi mengenai krisis obesitas pada remaja adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian yang tinggi. Obesitas telah menjadi wabah global yang menjangkau banyak negara, termasuk Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai masalah orang dewasa. Namun, obesitas sekarang juga menyerang populasi remaja dan melaju yang mengaktif. Perubahan kebiasaan makan, gaya hidup sedentari, pemasaran, dan industri makanan yang agresif serta faktor ekonomi berkontribusi pada pergeseran preferensi makanan menuju pola makan tinggi karbohidrat, olahan, gula, dan lemak tidak sehat. Modernisasi mengurangi aktivitas fisik sementara promosi makanan olahan memengaruhi pilihan konsumen. Tunjangan sosial ekonomi memperburuk epidemi obesitas dengan akses terbatas ke makanan bergizi bagi populasi yang lebih miskin. Obesitas, obesitas sendiri merupakan kelumpuhan atau dapat didefinisikan sebagai akumulasi lemak lebihan dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan. Berarti merupakan parameter dari obesitas sendiri. Dimana jika berat badan itu di dalam hitungan BMI kurang dari 18,5 itu termasuk rendah dan menjadi resiko masalah klinis lainnya juga dapat meningkat. Jika berat badan ideal itu berada pada BMI 18,5 sampai 22,9. Itu merupakan berat badan normal ya, dan berat badan berlebih atau overweight itu berada pada BMI 23 sampai 24,9. Untuk obesitas tingkat pertama itu ada 25 sampai 29 itu obesitas sedang, sedangkan obesitas tingkat kedua yang notabene berada pada BMI lebih dari sampai dengan 30. Dimana semakin tinggi IMC seseorang, semakin tinggi pula resiko terkena penyakit atau komplikasi akibat obesitas. Faktor obesitas pada remaja. Menurut Hermawan dan kawan-kawan dari obesitas berdasarkan penyebabnya. Pertama, dapat dikarenakan adanya pola makan yang berkalori secara berlebih, ada juga faktor kecemasan dan stres, dapat disebabkan oleh gluten dan biasanya dialami oleh wanita berusia remaja dan pada masa menopause, disebabkan oleh seluruh lemak yang berkumpul dalam perut karena adanya sirkulasi vena di bagian tubuh bawah yang mengalami hambatan, juga disebabkan oleh kurangnya olahraga atau aktivitas fisik.
Bentar ya, ada gangguan. Selanjutnya ada dampak kesehatan obesitas remaja. Dapat menyebabkan berbagai masalah ortopedik, termasuk nyeri punggung bagian bawah dan membentuk osteoartritis pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Selain itu, obesitas meningkatkan risiko terjadinya sejumlah penyakit manapun antara lain 1. DM tipe 2, hipertensi, kanker, serangan jantung, stroke, gagal jantung. Dampak psikologis obesitas remaja. 1. Stigmatisasi. 2. Citra tubuh yang buruk. 3. Tidak percaya diri. 4. Peningkatan emosional. 5. Merasa harga dirinya rendah. 6. Rentan terhadap depresi. Dampak sosial obesitas remaja. Obesitas pada remaja mempunyai dampak sosial yang negatif, termasuk intimidasi dan isolasi sosial yang dapat mengganggu kualitas hidup. Hal ini dapat mengakibatkan body shaming dan berpengaruh negatif pada kualitas hidup seseorang. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanggulannya. 1. Penuhi asupan protein harian. 2. Hindari makanan olahan atau junk food. 3. Batasi asupan gula. 4. Cukupi waktu tidur dan cairan tubuh dalam tubuh. 5. Lakukan diet rendah karbohidrat. 6. Makan secara perlahan. Inisiatif global dalam menanggulangi obesitas remaja. Inisiatif global untuk menanggulangi obesitas pada remaja melibatkan upaya multisektor yang bertujuan meningkatkan kesadaran, mendukung kebijakan publik yang sehat, dan mempromosikan gaya hidup fit dan pola makan seimbang. Di Indonesia, salah satu contoh programnya adalah Gerakan Indonesia Diet Sehat yang dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Program ini mengkampanyekan gaya hidup sehat, termasuk konsumsi makanan seimbang dan aktivitas fisik teratur untuk mengurangi tingkat obesitas di kalangan remaja. Program Healthy School dari World Health Organization atau WHO yang menyediakan panduan bagi sekolah untuk memperbaiki lingkungan makanan dan aktivitas fisik siswa serta memberikan edukasi tentang pola makan sehat. Program Lesmo dari Amerika Serikat yang memfokuskan pada pendekatan holistik untuk mengurangi obesitas anak-anak dengan memperkuat kebiasaan makan sehat dan meningkatkan aktivitas fisik di sekolah dan komunitas. Kesimpulannya, dampak globalisasi terhadap tingkat obesitas di kalangan remaja adalah fenomena yang kompleks dan signifikan. Globalisasi memperluas akses terhadap makanan tidak sehat dan mempengaruhi pola makan serta gaya hidup remaja secara global. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam, serta kurangnya aktivitas fisik semakin menjadi masalah. Kesadaran akan dampak negatif ini penting untuk mengatasi tantangan obesitas remaja melalui pendidikan, regulasi, dan promosi gaya hidup sehat. Kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci dalam menghadapi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.
Ini dari kelompok kami. Any questions? Oke, buat yang mau nanya silakan langsung kasih pertanyaan ya. Izin bertanya kelompok 5. Iya. Ya, saya Kauzi dari kelompok 1. Mau bertanya tadi pada slide 12 ya, upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas itu ada yang menyatakan itu makan harus secara perlahan. Nah, ya di poin nomor 6 makan secara perlahan, boleh tolong dijelaskan lagi tidak maksudnya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, Kak, makasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya boleh ditunggu dulu kali ya. Ada lagi. Izin menjawab pertanyaan di belakang sih. Jadi kenapa makan harus berwaktu itu? Makan secara teratur itu kan memberikan waktu bagi tubuh untuk meresapkan energi. Jadi kalau misalkan makan yang berwaktu itu kayak si dewa tuh merespon itu lebih lebih bisa
direspon gitu daripada teman itu tidak. Terus mencegah konsumsi makanan yang berlebihan. Selain itu makanan berlebihan juga membantu pencernaan dan memberikan menjadi kesehatan dari secara optimal. Mengurangi risiko gangguan pencernaan seperti punggung dan sakit perut. Oh ya, baik. Terima kasih kelompok 5 jawabannya. Iya, terima kasih ya. Izin bertanya untuk kelompok. Saya Nazma dari kelompok 6, izin bertanya. Kalau dari segi kesehatan itu, ada gak sih obesitas tuh bisa mempengaruhi kesehatan kita atau enggak gitu? Makasih. Oke, bukan nanti kan terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab bagaimana apakah obesitas dapat mempengaruhi kesehatan ya? Obesitas sendiri bisa mempengaruhi kesehatan karena obesitas diasosiasikan dalam dasar panjang masalah medis. Obesitas sendiri dapat meningkatkan resiko diabetes 2 kali lebih tinggi. Jadi secara substansi dapat meningkatkan resiko terkena tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan juga batuk biru. Di mana orang-orang yang kelebihan berat badan atau obesitas sendiri ada hubungan langsung antara IMT dan resiko semakin tinggi IMT semakin tinggi pula kemungkinan penyakit tersebut akan menyerang. Kira-kira seperti itu Kak. Nazma, apakah menjawab pertanyaan? Iya, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya buat kelompok. Saya Nurul Sofi dari kelompok 6. Di slide itu ada upaya pencegahan. Jadi gimana sih batas asupan gulanya yang baik untuk dikonsumsi biar nggak obesitas? Terima kasih. Izin menjawab, Sofi. Batasan asupan gula yang direkomendasikan untuk mencegah obesitas biasanya adalah tidak lebih dari 10% dari total asupan energi harian dalam diet sehat. Berarti sekitar 50 gram gula per hari untuk orang dewasa dengan asupan energi sekitar 200 kalori per hari. Namun lebih baik lagi jika dapat membatasi asupan gula tambahan. Gula yang ditambahkan pada makanan dan minuman bukan gula alami dalam buah-buahan dan susu menjadi kurang dari 5% dari total asupan energi harian. Apa menjawab, Sophie? Baik, terima kasih. Terjawab. Terima kasih untuk yang berkomentar. Terima kasih. Nanti Oke, mungkin kalau udah tidak ada yang bertanya lagi, bisa ditutup presentasinya.
Oke, sekian dari kelompok tadi, kelompok 5. Ini apa sesinya? Teman-teman bisa pada on cam dulu nggak? Ini mau di screenshot soalnya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, makasih.